Salam jumpa saudara-saudariku, bagaimana kabarnya? Kita kembali akan bersama-sama belajar tentang kitab suci Perjanjian Lama. Sebelum melanjutkan pembahasan kita coba sedikit review apa yang sudah kita pelajari bersama. Di pertemuan pertama, kita belajar tentang apa itu Alkitab. Istilah Alkitab itu berasal dari kata al dan kitab. Atau al itu artinya satu, kitab itu artinya tulisan. Maka bisa diartikan satu tulisan atau satu kitab atau satu buku. Meskipun namanya satu kitab atau satu buku, sebenarnya di dalamnya termuat banyak tulisan-tulisan atau beberapa tulisan, beberapa kitab, beberapa buku yang disatukan. Maka istilah satu kitab itu karena mempunyai satu tema besar, yaitu mau menceritakan bagaimana rencana keselamatan Allah di tengah-tengah manusia melalui bangsa Israel dalam Perjanjian Lama dan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Dan di situ akan terungkap bagaimana hubungan antara Allah dengan manusia. Hubungan yang khas itu disebut dengan perjanjian. Maka karena itulah kitab suci kita disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Disebut Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama bukan berarti yang lama harus ditinggalkan atau yang lama itu sudah kadaluarsa, sudah tidak berguna. Meskipun disebut lama dan baru, keduanya saling melengkapi dan gereja menghormatinya secara sama. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kelompok-kelompok kitab suci dalam Perjanjian Lama. Ada kelompok Taurat, Torah, Nabi-Nabi, Nabim, Ketubim. Di dalamnya ada kitab sejarah dan kitab puisi hikmat. Kita kemarin sudah melihat ini juga di dalam tayangan video. Ada 5 kitab hukum atau disebut Pentateh atau 5 kitab Musa. Lalu yang disebut kitab-kitab sejarah. Ini ada di sini. Lalu kitab-kitab yang berciri puisi dan hikmat. Lalu di kitab hukum ini karena sangat khas di sini ada hukum Taurat. Lalu di sini disebut kitab sejarah karena menceritakan tentang peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh besar dalam bangsa Israel. Kitab puisi dan hikmat tidak mempunyai cerita, tapi lebih berisi puisi, atau doa, atau nasihat-nasihat, peribahasa-peribahasa, kebijaksanaan-kebijaksanaan, ajaran-ajaran dari para rabi-rabi atau guru-guru dalam bangsa Israel. Lalu juga ada kitab nubuat nabi-nabi. Ini karena berisi tentang tokoh nabi dan juga nubuatnya. Nah, kalau kita jumlah ada 5 tambah 6, 21, 21 tambah 7, 28, 28 ditambah 18, 46. Jadi kitab suci Perjanjian Lama ada 46. 46 itu juga dibagi ke dalam 2. 39 kitab itu yang digunakan oleh bangsa Yahudi sampai sekarang. Sedangkan 7 kitab itu disebut Deuterokanonika. Ini 7 kitab Deuterokanonika itu apa saja? Ini yang warnanya pink-pink ini ada Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirah, dan Baruk. Maka semuanya ada 7. Lalu ada yang tanya, di kitab Deuterokanonika itu juga ada surat, ada tambahan Daniel, ada pula tambahan Esther, ada pula surat Nabi Yeremia. Mengapa itu tidak dijadikan sendiri? Itu karena tambahan-tambahan, maka itu digabungkan dengan yang kitab sebelumnya. Ya, Esther ya itu gabungan dengan Esther, Daniel dengan Daniel, Yeremia dengan Yeremia, atau dengan Baruk. Maka hanya 7 yang disebut di dalam tiap kitab Deuterokanonika itu, yaitu Tobit, Yudit,
Makabi, 1 Makabi, 2 Makabi, Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirak, dan Baruk. Nah, maka ada 39 kitab Perjanjian Lama yang juga digunakan oleh bangsa Yahudi sampai sekarang, dan 7 kitab Deuterokanonika. Maka jumlahnya ada 46. Ini kelompok-kelompok ini mohon dipahami. Karena di sini juga nanti akan sangat berpengaruh atau memberi gambaran pada kita untuk memahami sejarah bangsa Israel. Kitab hukum ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab sejarah mulai dari Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1-2 Makabi. Ini juga diurutkan sesuai dengan kronologi kemungkinan peristiwa itu terjadi atau dituliskan. Jadi ada kesinambungan peristiwa mulai dari Hakim-Hakim sampai pada Makabi. Lalu kitab puisi hikmat ada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo. Banyak Mazmur itu dikaitkan dengan Daud. Banyak kebijaksanaan itu dikaitkan dengan Salomo, karena Salomo yang menerima anugerah kebijaksanaan itu dari Allah. Lalu kemudian ada kitab nubuat nabi-nabi, ada nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Ratapan dan Baruk ini kemungkinan menjadi satu kesatuan dengan Yeremia. Lalu ada 12 nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Subadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Ini pengelompokan kitab suci Perjanjian Lama berdasarkan kesamaan jenisnya, jenis sastranya, dan juga tema yang ada di sana, kesinambungan temanya. Sampai di sini bisa dipahami ya, maka kita akan berlanjut. Nah, kemarin juga sedikit membahas tentang istri Kain, tentang manusia-manusia yang berumur panjang, dan juga tentang tema-tema besar di dalam Perjanjian Lama. Ini hal yang kemarin sudah sedikit kita coba bahas bersama dalam pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita masih akan mencoba mengenal dunia Perjanjian Lama. Saya mau mengajak untuk melihatnya demikian. Mulai dari tokoh-tokoh yang ada. Tokoh dalam Perjanjian Lama. Kalau kita mulai dari kitab Kejadian, maka kita akan menemukan tokoh Adam dan Hawa sebagai tokoh yang paling awal. Adam Hawa ini punya anak Kain dan Habel. Selain itu juga punya anak namanya Set. Setelah Kain, Habel, dan Set ini apakah ada tokoh-tokoh? Ada, tapi seringkali tidak diingat karena nama-nama tokoh-tokoh itu tidak diceritakan apa yang terjadi, apa yang dilakukan, atau peristiwa-peristiwa apa yang menjadi hal-hal yang bisa diingat dari nama tokoh-tokoh itu. Nah, tokoh-tokoh itu siapa saja? Yaitu anak-anaknya Set itu. Ada siapa saja di sana? Kita lihat di Kejadian bab 5. Nah, di Kejadian bab 5 itu ada nama-nama keturunan Adam dan Hawa. Nah, di situ yang beberapa nama sudah kita sebutkan kemarin di dalam manusia-manusia yang berusia panjang. Nama-nama ini misalnya Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henok, Metusalah, Lamek, dan sebagainya, sampai nanti pada tokoh yang juga besar namanya Nuh. Lalu Nuh ini mempunyai 3 anak. Kita lihat di Kejadian
bab 10 misalnya. Nah, kalau tokoh Nuh kita pasti tahu ceritanya tentang air bah, lalu Nuh membuat bahtera, lalu Nuh dan keluarganya diselamatkan. Nah, keluarga Nuh yang diselamatkan itu siapa-siapa? Namanya ada Syed, Ham, dan Yafet. Ya. Kemudian anak-anak Nuh ini berkeluarga dan mempunyai anak. Siapa namanya anak-anaknya? Nah, ini juga kurang kita kenal nama-nama anak-anaknya ini. Tapi bisa dilihat di Kejadian bab 11 ayat 10 sampai 32. Nah, di sini ada daftar anak-anaknya Sem. Maaf, ini bukan Seth tapi Sem. Nah, anak-anaknya Sem ini ada di sini dituliskan keturunan Sem. Ada Al-Paksat, lalu ada Selah, lalu ada Eber, lalu ada Pelek, dan sebagainya, sampai ini anaknya Sem itu mulai dari Arpaksat sampai nanti pada yang namanya Terah. Nah, ini anak-anak keturunan Nuh. Nama-nama yang ada di sini juga kurang kita kenal karena hanya namanya dituliskan tanpa menceritakan dia itu siapa dan perannya apa, bagaimana hidupnya, tidak diceritakan, hanya nama-nama. Seperti di sini tadi, ada Enos dan sebagainya sampai pada Lamek dan sampai nanti akhirnya memperanakkan Nuh. Jadi ada kaitannya dari Adam dan Hawa sampai pada Terah. Nah, Terah inilah nanti yang melahirkan tokoh besar yang bernama Abraham. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, mereka ber-12. Ya. 12 anaknya Yakub ini nanti akan sampai ke Mesir karena Yusuf ini nanti dijual oleh saudara-saudaranya sampai ke Mesir. Ya, di Mesir Yusuf ini ternyata menjadi seorang yang berhasil. Lalu Yakub, bapaknya dan saudara-saudaranya mengalami kelaparan, bencana kelaparan. Lalu Yusuf mengundang mereka ke Mesir. Sehingga mereka semua tinggal di Mesir. Ini mulai di zaman tinggal di Mesir. Nah, di Mesir ini mereka tinggal lama sekali. Sampai kemudian Yusuf dan juga saudara-saudaranya meninggal. Dan keluarga 12 orang ini nanti menjadi berkembang banyak sekali. Bisa dikatakan menjadi 12 suku. Nah, itu yang membuat Firaun takut. Ini bangsanya Yusuf ini kok semakin banyak. Nah, bangsa Yusuf dan saudara-saudaranya nanti disebut bangsa Israel karena Yakub ini nanti yang disebut sebagai Israel. Silahkan dilihat di Kejadian bab 32 ayat 28. Nah, di ayat ini nanti Yakub ini diberi nama Israel. Nah, dari Yakub inilah nanti lahir bangsa Israel. Yusuf dan saudara-saudaranya yang ada di Mesir. Nah, karena Firaun ini takut, kemudian Firaun mempekerjakan bangsa Israel ini seperti budak. Nah, sehingga bangsa Israel berteriak pada Allah untuk diselamatkan. Maka hadirlah seorang tokoh yang namanya Musa. Musa inilah nanti yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemana? Menuju ke tanah terjanji. Meskipun Musa nanti akhirnya tidak sampai ke tanah terjanji. Nah, dari nama-nama ini, maka kita akan memahami bahwa ada perkembangan
mulai dari awal sampai kemudian di zaman Musa. Ini ceritanya semuanya ada di lebih-lebih di kitab pertama, 5 kitab pertama Perjanjian Lama atau di Pentateuch. Nah, mulai dari Kejadian, ini ada Adam Hawa di Kejadian, Kain Habel di Kejadian, ini juga masih di Kejadian, Nuh di kitab Kejadian, ini masih di Kejadian, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, saudara masih di Kejadian, nanti Musa ini yang diceritakan di kitab Keluaran. Nah, ini ada perkembangan. Di sini masih keluarga. Satu keluarga, gitu. Di sini juga masih keluarga. Di sini juga kehidupannya masih keluarga. Di sini juga masih keluarga. Di sini pun masih keluarga. Masih keluarga, masih keluarga, masih keluarga. Nah, ketika di sini nanti ada peralihan dari keluarga menjadi suku-suku. Nah, dari suku-suku lah itulah nanti menjadi satu bangsa. Bangsa Israel. Jadi Musa ini sudah menjadi pemimpin suku-suku. Nah, dalam cerita selanjutnya nanti akan ada tokoh namanya Yosua, itu juga menjadi pemimpin suku-suku Israel. Lalu setelah Yosua tidak ada lagi pemimpin-pemimpin suku Israel, tapi masing-masing suku mengangkat pemimpinnya yang disebut dengan hakim-hakim. Nah, tapi rupa-rupanya hakim-hakim ini tidak bisa bersatu, masing-masing memerintah daerahnya sendiri-sendiri. Maka tidak ada persatuan kedua belah suku Israel. Nah, sehingga kemudian setelah masa hakim-hakim nanti akan muncul zaman kerajaan. Nah, ini kalau mau kita lanjutkan nanti di sini ada tokoh Yosua. Yosua ini juga masih merupakan pemimpin suku-suku. Nah, lalu kemudian masa hakim-hakim. Nah, hakim-hakim ini bukan pemimpin suku-suku, tapi ya pimpinan salah satu pemimpin masing-masing suku. Karena masing-masing punya pemimpin, 12 itu maka tidak bisa menyatu. Nah, lalu kemudian lahirlah zaman raja-raja. Dan di zaman raja-raja inilah nanti yang terkenal, raja pertama adalah Saul, lalu raja yang paling jaya itu Raja Daud, kemudian Salomo, dan sebagainya. Nah, di zaman raja-raja inilah nanti lahir yang namanya nabi-nabi. Nah, nabi-nabi ini menjadi juru bicara Allah untuk menasihati raja-raja Israel dan juga bangsa Israel seluruhnya. Nah, dari masa-masa raja-raja dan nabi-nabi ini nanti akan bangsa Israel mengalami kejatuhan yang disebut pembuangan di Babel. Nah, ini menjadi pengalaman kehancuran bagi bangsa Israel. Krisis iman. Dan sebagainya. Tetapi ternyata Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Setelah pembuangan ke Babel, nanti setelah zamannya Raja Babilonia, nanti ada Raja Persia yang memperbolehkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem atau ke Tanah Berjanji. Nah, ini secara ringkas garis besar sejarah yang ada di dalam Perjanjian Lama, mulai dari Adam Hawa sampai kemudian nanti di zaman akhir Perjanjian Baru. Ini dari Adam dan Hawa sampai Musa, ini ada di kitab Pentateuch. Nah, yang merah ini semuanya diceritakan di Pentateuch. Ini kitab hakim-hakim, raja-raja, pembuangan di Babel, kembali di sini, ini yang disebut nanti kitab sejarah. Nah, di dalam kitab sejarah itu hadirlah yang disebut
nabi-nabi. Nah, lalu kan ada 4 bagian yang kita punyai dalam kitab suci kita. Ada Pentateuch, Taurat, 5 kitab Musa pertama. Lalu ada kitab nabi-nabi, lalu Ketubim itu ada kitab sejarah dan kitab puisi dan hikmat. Nah, kitab puisi dan hikmat gimana? Kemungkinan kitab puisi dan hikmat itu karena banyak berkaitan dengan Salomo dan Daud. Nah, kemungkinan besar kitab-kitab itu juga akan muncul atau ditulis di sini. Di sini nanti dituliskan kitab-kitab puisi dan hikmat. Apa saja kitab puisi hikmat? Amsal, Ayub, Mazmur, Kebijaksanaan Salomo, Khotbah, dan sebagainya, Kidung Agung. Itu kemungkinan dituliskan di bagian ini. Begitu pula nabi-nabi, kemungkinan dituliskan pada masa ini. Nah, ini secara garis besar tentang sejarah bangsa Israel dalam Perjanjian Lama dan bagian-bagian kitab suci itu ada di mana. Di bagian 5 kitab pertama ini, ada satu hal yang sangat penting yang disebut hukum Taurat. Nah, kemungkinan besar 5 kitab Musa itu yang adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu dulu bukan berupa 5 buku, tapi satu gulungan yang panjang. Nah, karena gulungan itu panjang, maka orang kalau mau membuka kesulitan. Atau mau memindahkan, membawa ke tempat yang lain kesulitan. Nah, maka gulungan yang panjang itu dipotong, dibagi menjadi 5. Menjadi 5 gulungan. Nah, menjadi 5 gulungan itulah nanti disebut Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kitab Kejadian dan Keluaran lebih menceritakan soal kisah-kisah ini. Mulai dari Adam sampai dengan Yusuf saudara-saudaranya, Kejadian dan Keluaran. Imamat, Bilangan, dan Ulangan lebih banyak menceritakan tentang hukum-hukum Taurat atau peraturan-peraturan yang berlaku bagi bangsa Israel. Nah, di video kemarin ditanyakan gulungan kitab atau tulisan mana yang paling tua. Kemungkinan besar tulisan yang paling tua adalah tulisan 10 perintah Allah atau hukum Taurat itu sendiri. Nah, di mana dituliskan? Nah, kemungkinan dituliskan di bagian ini. Saya buka warnanya nggak kelihatan. Bagian sini saya beri warna lain. Nah, kemungkinan besar ada mulai muncul tradisi tulisan itu di zaman Musa ini. Yang disebut dengan tulisan yang pertama zamannya Musa itu 10 perintah Allah. Yang ditulis di 2 loh batu. Kemarin kan ada cerita, tulisan itu dimulai dari medianya tanah liat. Gitu. Seperti loh batu itu kan dari tanah. Lalu baru kemudian berkembang, dituliskan di papirus atau media yang dari tanaman. Lalu karena bahan dari papirus atau dari tanaman itu mudah hancur, maka beralih ke yang namanya perkamen dari kulit binatang. Itu lebih kuat. Maka kemungkinan tulisan yang paling tua, yang paling lama dalam Perjanjian Lama itu ada di sini. Di zamannya Musa, yaitu 10 perintah Allah ini. Yang kemudian dari 10 perintah Allah ini berkembang yang namanya hukum Taurat. Yang jumlahnya ada 613 hukum. Nah,
Maka kemungkinan besar di zaman Adam dan Hawa belum ada tulisan. Ini masih lisan. Sini masih tradisinya lisan. Diturunkan, diceritakan dari orang tua ke anaknya, dan sebagainya. Di sini pun kemungkinan masih lisan. Zaman Kain dan Habel belum ada tulisan. Di bagian ini pun masih lisan, belum ada tulisan. Ini pun masih lisan, belum ada tulisan. Ini pun lisan, belum ada tulisan. Zaman Abraham juga, Abraham tidak pernah diceritakan menuliskan sesuatu. Jadi tradisinya masih lisan. Begitu pula Isa, begitu pula Yakub. Tidak diceritakan Yakub menulis sesuatu. Yusuf dan saudara-saudaranya kemungkinan juga masih tradisi lisan. Meskipun Yusuf itu sudah masuk di lingkup istana di kerajaan Mesir, di sana kemungkinan sudah mengenal tulisan. Tapi kemungkinan Yusuf dan saudara-saudaranya tidak meninggalkan tulisan, karena mereka juga berasal dari keluarga yang sederhana. Nah, baru kemudian mulai di zaman Musa inilah muncul yang namanya tulisan. Jadi kalau ditanya, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis kapan? Nah, kemungkinan besar 5 kitab ini dituliskan pada masa Musa atau setelahnya. Bukan pada masa sebelum Musa. Nah, tulisan-tulisan itu kemungkinan juga masih sederhana. Misalnya tulisan tentang 10 perintah Allah saja, lalu tulisan tentang cerita Adam dan Hawa, atau mungkin cerita tentang Nuh, atau mungkin cerita tentang Abraham, dan sebagainya. Hukum Taurat pun juga belum lengkap. Ketika zaman Musa kemungkinan besar tidak lengkap, 613 sudah dituliskan. Tapi terus berkembang. Seperti misalnya UUD 45, itu kan terus mengalami amandemen. Nah, begitu pula hukum Taurat kemungkinan masih mengalami perkembangan. Nah, kemungkinan besar 5 kitab ini menjadi satu bentuk gulungan yang utuh, satu cerita yang utuh, itu juga pada masa-masa bangsa Israel di masa kejayaannya. Di sini nanti mungkin muncul satu kitab yang besar itu yang namanya Pentateuch, lalu juga mulai muncul tradisi tulisan nabi-nabi, puisi, dan hikmat. Di masa inilah berkembang subur tradisi tulisan. Kemungkinan di zaman Yosua juga ada tulisan, zaman hakim-hakim juga ada tulisan. Tapi kemungkinan besar tulisan-tulisan itu disatukan dan juga menjadi tulisan yang utuh di zaman raja-raja ini. Nah, tulisan-tulisan di zaman raja-raja ini, baik Taurat, maupun nabi-nabi, maupun puisi dan hikmat, ketika bangsa Israel di pembuangan Babel, maka mengalami banyak kehancuran. Banyak yang hilang, banyak yang terbakar, banyak yang hancur. Maka bangsa Israel yang kembali dari pembuangan ini menyusun kembali atau menyatukan kembali tulisan-tulisan itu. Nah, sehingga kalau kitab suci kita disebut Alkitab itu bukan karena ditulis oleh satu orang pada satu waktu, tapi kemungkinan ditulis oleh beberapa orang di beberapa zaman yang terus-menerus berkembang. Nah, tulisan-tulisan itulah yang akhirnya nanti menjadi kumpulan-kumpulan tulisan yang seperti kita terima sekarang ini. Seperti yang tadi di perpustakaan ini. Nah, ada kelompok kitab hukum, ada kelompok kitab sejarah, ada kelompok kitab puisi hikmat, ada kitab nubuat nabi-nabi. Nah, itu sejarah penulisan kitab perjanjian lama atau bagaimana sejarah bangsa Israel. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang masa bangsa Israel.
dan bagaimana itu dituliskan. Nah, tadi penjelasan mengenai sejarah penulisan dan juga sejarah peristiwa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel itu berkembang dari awal mulanya Adam dan Hawa sampai nanti kemudian menjadi satu bangsa. Nah, setelah ini silahkan nanti mulai juga melihat ini ya. Di kitab Taurat ini nanti ada kisah tokoh, ada juga hukum dan peraturan. Lalu di nabi-nabi juga ada kisah nabi-nabi dan nubuatnya. Di kitab sejarah itu juga nanti akan ada tokoh sejarahnya, lalu peristiwanya apa. Di kitab puisi hikmah juga nanti akan ada puisi atau mungkin tema ajaran, atau mungkin tentang tema doa, ini bisa ada di sini. Nah, maka di waktu yang masih ada, silahkan nanti mengisi ini. Baik kalau masing-masing kelompok ini, nanti ada 5 contohnya. Misalnya, di sini ada kisah tokoh Abraham. Nah, ini ditemukan di mana? Atau mungkin tokoh misalnya Nuh. Nuh ini dalam Kejadian bab berapa? Kejadian bab 5. Mulai bab 6 ya. Sampai bab 9. Nah, lalu nanti kalian bisa mendalami tokoh Nuh itu bagaimana. Lalu di sini juga ada hukum Taurat, misalnya. Kita lihat misalnya 10 perintah Allah. Di mana misalnya ada di Keluaran bab 20. Nah, nanti silahkan dilihat di situ. Ini misalnya 1, ini. Lalu nanti 2, apa tokoh yang lain ada di mana. Dan sebagainya. Sampai misalnya ada 5. Ini juga ya. 1 itu, 2 nanti yang lain, 3, sampai kemudian nanti sampai 5 gitu misalnya. Nah, masing-masing silahkan nanti diisi. Satu kelompok ini berikan contoh-contohnya. Di bagian Taurat, 5 kitab itu ada tokoh siapa saja, ada hukum apa saja. Di nabi-nabi, coba dilihat ada nabi siapa, ceritanya tentang nabi itu bagaimana, ditemukan di mana. Lalu berikan contoh nubuatnya. Lalu ada di kitab sejarah, ada tokoh sejarah misalnya Saul, Daud, Salomo, dan sebagainya. Lalu ada peristiwa apa, misalnya Daud membunuh Goliat. Di sini. Lalu ada tema puisi dan hikmah itu lebih soal tema-tema ya, ada tentang puisi, ada tentang ajaran, pengajaran itu ya. Ada tema tentang doa. Nah, ini bisa nanti diberikan contoh. Maka setelah ini silahkan bekerja sendiri-sendiri, lalu bisa mengerjakan soal-soal tadi. Demikian, terima kasih. Selamat mengerjakan.